Selamat pagi teman-teman dan Ibu, Shalom. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan, nama saya Jensai Tapi, NPM saya 12014201200102, kelas B, Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan. Saya dari Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya mendapat tugas yaitu sistem fisiologi tubuh manusia, sistem perkembangan, sistem pencernaan, dan sistem sensori persepsi. Pertama-tama saya akan masuk pada anatomi fisiologi tubuh manusia sistem perkembangan. Sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot, dan uretra. Yang pertama, suatu sistem terjadi proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat masih dipergunakan oleh tubuh. Yang kedua, zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Yang berikut ada 4 bagian sistem perkemihan, yaitu yang pertama ada ginjal atau renal, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinari, yang keempat uretra. Sebelum saya menjelaskan 4 bagian tersebut, saya akan menjelaskan susunan sistem perkemihan. Yang pertama, 2 ginjal yang menghasilkan urin. Yang kedua, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinari atau kandung kemih. Yang ketiga, 1 vesika urinari atau FU, tempat urin dikumpulkan. Yang keempat, 1 uretra, urin dikeluarkan dari vesika urinari. Yang berikut saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sistem perkemihan. Yang pertama ada ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal terletak di belakang perut. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bagian ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Di bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal, juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapis rongga abdomen. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal. Struktur ginjal. Yang pertama, bagian paling luar dari ginjal disebut korteks. Yang kedua, bagian lebih dalam lagi disebut medula. Yang ketiga, bagian paling dalam disebut pelvis. Yang keempat, bagian ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron, yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam 1 ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit, dalam tubuh dengan cara menyaring darah. Kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas 2, yaitu lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantis corticalis. Yang kedua, lapisan dalam, yaitu medula atau substantia medullaris. Bagian sistem perkemihan yang kedua yaitu ureter.
Ureter terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar dan lapisan tengah. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Fisiologi dari ureter. 1. Menyalurkan urin dari ginjal ke FU. Yang kedua, ureter memasukkan dinding FU secara serong sehingga ketika FU terdiri, urin tidak kembali atau terisi. Setelah bagian yang kedua yaitu ureter, kita masuk kepada bagian yang ketiga yaitu vesica urinarin. Vesica urinarin sebuah kantong dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Proses mixing. Distensi kandung kemih kurang dari 250 cc ke refleks kontraksi dinding kandung kemih. Lanjut relaksasi sphincter internus, lanjut lagi ke relaksasi sphincter externus, dan terakhir penggosongan kandung kemih. Yang berikut kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. Yang berikut persarapan vesika urinarin diatur thoracolumbi dan kranial dari sistem saraf otonom. Fisiologi dari VU yaitu satu tempat penampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, dengan tersisanya FU sampai 500 cc, otot detrusor rileks, otot polos sphincter interna berkontraksi mempertahankan kontinen. Yang berikut yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Berfungsi menyalurkan air kemih keluar dalam anatomi. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra, saluran yang berjalan dari leher FU ke lubang luar di lapis membran mukosa. Panjangnya untuk laki-laki 15-20 cm, untuk wanita 3-4 cm. Fisiologi dari uretra yaitu mengeluarkan urin dari FU ke luar tubuh. Berikut uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembuka vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, artinya wanita lebih berisiko terkena infeksi kantung kemih atau sistesis dan infeksi saluran kemih. Uretra pada pria. Yang pertama, pada pria panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Yang kedua, uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang ketiga, prostatika terletak sebelum kelenjar prosta. Yang keempat, prostatika terletak di prosta, terdapat pembuka kecil di mana terletak muara vas deferens. Yang berikut,
membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulboretlaris. Yang berikut Praspongiso atau Phacemosa sekitar 15 cm dan melintas di korpus Sponiosum penis. Teman-teman dan ibu, itulah hasil dari tugas saya. Terima kasih.